Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, biasanya kalau tradisi kiai-kiai 3 kali itu sunnah ya. Genepi sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang paling semangat tim Hadroh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati pengasuh pesantren Tahfidz Rijalul Quran Kiai Haji Zulfa Hakim Al-Hafidz beserta dengan keluarga. Yang kami hormati para asatidz sekalian, ustadz dan ustadzah, pengasuh, pengajar pesantren di Rijalul Quran, baik dari Rijalul Quran 1 yang berlokasi tepat di tempat kita ini, atau Rijalul Quran 3 yang berada di Kelurahan Mangunsari, tetangga Kelurahan Habib di sini. Rijalul Quran 5 yang masih proses pembangunan, lokasi di Mijen, Semarang. Rijalul Quran 7 yang berada di daerah Banget Ayu, Genuk, Semarang. Rijalul Quran 9 yang berada di Kecamatan Gunung Pati, Malon. Dan yang sedang baru dirintis, Rijalul Quran 11 insya Allah di Desa Leban, Boja, Kendal. Alhamdulillah hadir semuanya. Dan yang kedua, salat dan salam kita aturkan kepada teladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat kebanggaan beliau mendapatkan syafaatnya di akhir nanti. Yang kami hormati pula yang tengah hadir bersama kita, alhamdulillah, beliau Habib Qori Afrizan Al-Hirid yang jauh dari pesantren Al-Fat Temboro, Jawa Timur. Alhamdulillah bisa hadir bersama rombongan dengan selamat. Dan ini adalah pertemuan yang kesekian kalinya, alhamdulillah. Perdana dulu di tahun sebelumnya beliau juga menghadiri acara wisuda Rijalul Quran. Dan di periode sebelumnya alhamdulillah kami berkesempatan silaturahim ke pesantren di Temboro. Dan semoga pertemuan-pertemuan ini adalah pertemuan yang membawa barokah, membawa manfaat, dan insya Allah bisa dipertemukan kembali kelak di surganya Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, topik kita pada kesempatan pagi hari ini adalah kisah inspiratif dari ayah dan ibu para ulama-ulama besar. Sebelum sampai ke topik ini, acara tadi dimulai dengan proses wisuda para santri. Anak-anak didik Bapak Ibu panjenengan alhamdulillah telah menyelesaikan 30 juz Al-Quran. Ada juga yang masih belajar belum selesai. Yang menarik ternyata adalah bukan hanya soal perjuangan santrinya, tapi adalah bagaimana perjuangan orang tuanya. Ya, perjuangan orang tuanya, karena anak-anaknya sama di pondok, ngajinya bareng, tapi tuntasnya ndak bareng, hasilnya ndak bareng. Ternyata di belakang layarnya ada ikhtiar, ada usaha orang tua yang mungkin perlu kita ketahui. Termasuk lahirnya ulama-ulama besar di dunia ini tentu tidak lepas dari jasa para ayah dan ibundanya, orang-orang tuanya. Yang itu akan kita pelajari, akan kita kupas pada kesempatan hari ini insya Allah. Sehingga Bapak Ibu sekalian fokus untuk bisa menyimak materi ini. Mohon tidak melakukan aktivitas yang dirasa bisa mengganggu agar ilmunya barokah insya Allah. Sehingga pertemuan ini membawa manfaat, pulang-pulang nanti langsung diamalkan di tempat masing-masing. Yang depan bangkunya masih kosong bisa diisi, yang kepanasan geser Pak. Nah, insya Allah semakin panas ini. Alhamdulillah cerah, geser kepanasan. Yang ibu-ibu juga sama, bisa geser cari tempat yang nyaman. Begitu insya Allah. Kita bagi 2 sesi. Sesi pertama nanti untuk ceramah, materi. Sesi kedua nanti kita interaktif tanya jawab.
boleh disiapkan pertanyaannya langsung atau via tulisan insyaallah. Begitu untuk waktu sepenuhnya Habib kami persilahkan. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'd. Para jamaah yang tempatnya panas, coba pindah ke depan, ini banyak kursi kosong, enak tuh. Nanti terutama yang akhwat ya, ibu-ibu. Tapi kalau mau latihan di padang mahsyar ya nggak apa-apa. Ya khair, alhamdulillah. Ini saya silaturahmi ke sini ini yang kedua kalinya. Alhamdulillah, syukurillah. Seperti yang saya katakan tahun lalu, saya akan berusaha hadir di pertemuan wisudawan para hufad di Ma'had Rijalul Quran ini. Perkumpulan-perkumpulan mulia itu adalah suatu kekuatan umat Islam. Dan misi ahlul batil selalu berusaha bagaimana orang Islam tuh gak kumpul. Sehingga kalau kita merenungi maqasidus syariah, tujuan-tujuan disyariatkannya satu amalan, kalau kita renungi, biar kumpul intinya itu. Yang harian ada kumpulan umat Islam 5 kali sehari di masjid, namanya sholat jamaah. Berhubung tinjauan fikih ada khilafiyah, itu menurut mazhab Syafi'i, sholat berjamaah di masjid itu hukumnya fardu kifayah. Menurut Imam Rafi'i, menurut ulama yang lain sunnah muakkad. Menurut Imam Ahmad Ibnu Hambal, sholat berjamaah kumpul 5 kali sehari di masjid fardu ain. Berat itu, wajib hukumnya. Namun oleh syariat Islam ada kumpul yang tidak ada khilaf. Kalau yang ini masih bilang fardu kifayah, yang satu bilang fardu ain, yang satu bilang sunnah muakkad, ada pertemuan pekanan. Sepekan sekali namanya Jumatan, enggak ada khilaf, fardu ain. Sepakat 4 mazhab. Nanti ada pertemuan tahunan. Pertemuan tahunan 2 kali. Ada Idul Fitri, ada Idul Adha. Dan Idul Adha itu sendiri terbagi lagi nanti. Ada yang majma'nya terbatas, ada yang majma'nya mutlak. Yang majma'nya terbatas Idul Adha, merayakan Idul Adha di tempat, di bulan haji, di tempat masing-masing. Ada yang perkumpulannya mutlak, kumpul semua di Arafah ketika musim haji. Intinya umat Islam itu semakin sering kumpul, semakin kuat. Maka perkumpulan-perkumpulan majelis taklim, perayaan-perayaan hari-hari mulia,
kumpul mensyukuri ada salah satu anak-anak kita yang menghatamkan Quran. Ini adalah suatu kekuatan umat Islam. Dan ahlul batil selalu berusaha membuat orang Islam itu sulit kumpul dan akhirnya saling mencurigai satu sama lain. Dipetak-petak. Kalau kelompok sana jangan hadir di majelis sana. Nah, selalu seperti itu. Maka kita berkumpul di sini, kita niat mensyukuri nikmat Allah karena ada salah satu anak-anak kita menghafal Quran. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak pertemuan yang pernah kita buat. Banyak sekali pertemuan yang pernah kita buat. Namun pernahkah kita berpikir, bisa nggak pertemuan ini menghantarkan kita ke pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan di surga? Kita merasa punya anak, kita merasa punya istri, yang istri merasa punya suami. Pernah nggak terlintas dalam pikiran kita, kelak istri kita inilah yang menggandeng tangan kita di surga? Sempat nggak terpikir di pikiran kita, kelak suami saya inilah yang menunggu saya di depan pintu surga? Sempatkah kita berpikir, bisa nggak anak ini kelak menyambut kita, kumpul bersama di surga? Inilah yang kita pikirkan. Karena kalau standar kita kumpul di dunia, ya begini-gini saja. Finalnya cinta itu, kalau kita bisa menghantarkan orang-orang yang kita cintai berkumpul bersama di surga. Itu hakikatnya. Hadirin mengkala Subhanahu wa ta'ala, ada dua orang bersahabat diceritakan dalam sebuah hadis. Ada dua orang bersahabat. Tahu-taunya ketemu di depan pasar. Maka temannya tanya, mau kemana kamu? Saya ada keperluan. Karena kebetulan bertemu di depan pasar, maka temannya bilang, bagaimana kalau kita masuk ke pasar sebentar, kita zikir di pasar. Karena di tengah orang-orang sibuk jual beli, lupa kepada Allah, bagaimana kalau kita zikir di situ biar di pasar ini ada orang yang ingat kepada Allah. Maka temannya menyetujui. Ayo, akhirnya mereka berdua masuk ke dalam pasar, berzikir di situ. Setelah mereka berpisah, tidak disangka ternyata pertemuan di pasar itu adalah pertemuan terakhir mereka di dunia. Dan tahu-tahunya mereka ketemu di akhirat. Ketemunya di surga. Ketika dua orang bersahabat ini ketemu di surga, temannya kaget. Lah, ternyata kamu masuk surga ya? Iya, alhamdulillah. Apa amalanmu yang membuat engkau masuk ke surga? Maka sahabatnya bilang, kamu masih ingat waktu kita ketemu di depan pasar? Ingat? Terus kamu ngajak saya masuk ke dalam pasar. Kamu mengatakan, mari kita berzikir kepada Allah. Biar di antara sekian banyak orang sibuk memikirkan dagangan, kita ingat kepada Allah. Masih ingat? Iya. Itulah amalan yang diterima oleh Allah, hingga dosa-dosaku diampuni oleh Allah, dan Allah memasukkanku ke dalam surga. Siapa yang mengira pertemuan itu? Kita tidak tahu pertemuan ini. Ada pertemuan yang tulus karena Allah, mensyukuri nikmat Allah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita iman. Allah Subhanahu wa ta'ala kuatkan Islam dengan munculnya para hafidh-hafidh Quran. Mari kita syukuri di dalam acara yang mulia ini. Para hadirin yang makan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini materinya sudah diberi nih. Apa ini? Kisah inspiratif dari ayah dan ibu para ulama besar. Masya Allah. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitab Muwatta'nya, diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad ibnu Hanbal dalam kitab Musnadnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh.
ada 7 kelompok kelak di akhirat nanti. 7 kelompok ini akan mendapatkan naungan khusus ketika hari kiamat, di mana tidak ada naungan saat itu kecuali naungan milik Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita semua ini pasti apa yang saya katakan, karena di sini janji Nabi. Sudah seharusnya kita yang akan tinggal abadi di akhirat kelak, informasi seputar akhirat harusnya lebih banyak kita ketahui daripada informasi di dunia ini. Karena bagaimanapun pengetahuan kita kepada dunia ini, toh kita akan tinggalkan juga ketika datang kematian. Sudah seharusnya orang beriman itu lebih mengenal negeri akhirat daripada negeri dunia yang fana ini. Karena dia akan abadi hidup di sana. Dan Nabi bersabda, nanti ketika hari kiamat datang, semua orang berkumpul di mahsyar, matahari didekatkan tepat berada di atas kepala seluruh manusia. Disitulah manusia keadaannya bermacam-macam mengikuti tingkat dosanya masing-masing. Ada yang bercucuran keringat sampai mata kakinya. Ada yang keringatnya itu menggenang sampai betisnya. Ada yang sampai lututnya, ada yang sampai bahunya, bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri, mengikuti banyak atau sedikitnya dosa mereka ketika di dunia. Tidak ada naungan ketika itu dari sengatan matahari yang begitu terik. Ini jarak matahari antara bumi kita dengan sumber cahaya ini sudah buat kita kepanasan ini. Sudah sebegini panasnya. Bagaimana di mahsyar kelak ketika matahari didekatkan tepat berada di atas kepala manusia. Ketika itu tidak ada naungan kecuali naungan milik Allah. Semua orang ketika itu hiruk pikuk sampai tingkatan saking beratnya peristiwa itu, orang-orang kafir itu mengatakan, ya Allah, kalau memang kami ahli neraka, masukkan langsung ke neraka saja. Jangan diterlantarkan kepanasan seperti ini. Saking beratnya hari itu. Begitu mencekam. Namun ada 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan naungan khusus. Naungan ini kata para ulama, bisa jadi naungan ini Allah ciptakan naungan khusus untuk mereka. Ada juga yang mengatakan sesuai dengan riwayat lain bahwasanya yang menaungi mereka adalah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Artinya seluruh makhluk ketika itu merasa kepanasan kecuali mereka 7 golongan ini. Nah, sekarang siapa 7 golongan ini? Pertama, mereka adalah Al-Imamul Adil. Seorang pimpinan yang adil, yang bijaksana. Sebagian ulama ada yang menafsirkan potongan hadis ini, Al-Imamul Adil, ada pimpinan sekup wilayah, ada pimpinan sekup rumah tangga. Jadi bapak, ibu itu semua pimpinan untuk bawahannya. Seorang pimpinan rumah tangga, seorang ayah, dia punya rakyat. Rakyatnya siapa? Istrinya, anak-anaknya, menantunya, cucunya, semua itu adalah riayah dia. Dia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti. Kalau dia bersikap adil dengan keluarganya, ini juga termasuk bagian dari orang yang akan mendapatkan naungan di bawah arsy nanti. Juga Imamul Adil di sini bisa bermakna imam wilayah, Bupati Semarang, gitu, Gubernur Jawa Tengah, gitu, Presiden, itu semua imam itu. Namun mereka imam yang sikapnya adil, ini nanti dapat naungan khusus. Ya nggak adil, itu berenang dengan keringatnya nanti. Apa itu
adil, adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ada tempatnya cinta dia dengan istrinya, ada tempat cintanya dia dengan anaknya, ada tempatnya dia meletakkan porsi usahanya, bisnisnya, ada tempatnya. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau ngambil mencontoh imam yang adil, Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Umar Amirul Mukminin mengangkat Amr bin As sebagai gubernur Mesir waktu itu. Nah, Sayyidina Amr bin As ini mau membuat proyek renovasi masjid, perluasan masjid. Nah, kebetulan di dekat masjid itu ada gubuk reot milik orang Yahudi. Maka ini para arsitek, ini para pekerja ini ngadu kepada Sayyidina Amr bin As. Ini di pinggir masjid ini ada rumah gubuk milik orang Yahudi. Bagaimana kalau kita tebus tanah dia itu, kita gusur gubuk dia untuk perluasan masjid ini, dan kita ganti, ya panggil orang Yahudinya, diajak ngomong baik-baik, Yahudinya ini ngotot, nggak bisa. Begini Tuan, bagaimana kalau tanahnya, gubuknya tak bayar 2 kali lipat? Enggak. 3 kali lipat? Nggak bisa. Berapapun saya nggak akan jual untuk tempat ibadah kalian, enggak. Akhirnya emosi Sayyidina Amr bin As. Oh, ini orang dibaiki malah ngelunjak, gusur. Akhirnya digusur. Ini dikasih tinggal di tempat wilayah orang Islam malah ngelunjak, digusur. Setelah digusur, maka melihat gubuknya ini digusur, ini si Yahudi ini di dalam hati, Amr bin As, engkau itu kan jabatannya masih gubernur, atasan kamu ada itu Umar bin Khattab. Saya tak kesana mengadu keadilan kepada Umar bin Khattab. Maka dia dari Mesir berangkat ke Madinah. Dia membayangkan kalau Amr bin As kekuasaannya, istananya semegah itu, penampilannya senecis itu, oh Umar bin Khattab itu kayak apa ya? Sampai dia di Madinah, jauh-jauh dari Mesir ke Madinah, sampai di Madinah bingung dia. Mana ini rumahnya Umar bin Khattab? Ternyata dia ketemu dengan orang yang kebetulan sedang tidur di bawah pohon. Bajunya itu tambalan 12. Dibangunkan, permisi Tuan, saya mau tanya, di mana istananya Amirul Mukminin Umar bin Khattab? Istananya di atas tanah. Kalau ciri pas baju kebesarannya seperti apa? Oh, baju kebesarannya, baju yang ditambal 12, itu bajunya. Oh gitu. Di mana saya mau bisa menemukannya? Depanmu ini, saya Umar bin Khattab. Wah, bayangkan. Nyari lurah saja yang tidur di bawah pohon nggak ada zaman sekarang. Ini Amirul Mukminin tidur di bawah pohon, pakai baju sederhana sekali, pakai baju tambal 12. Bayangkan. Kemudian Sayyidina Umar tanya kepada orang ini, kamu siapa? Saya ini orang Yahudi dari Mesir. Saya jauh-jauh dari Mesir datang mau menuntut keadilan, wahai Tuhan. Keadilan apa? Gubernurmu sana, Amr bin As, mau memperluas masjid. Di samping masjid ada rumah saya, gubuk saya, digusur karena saya nggak mau bayar, nggak mau menerima penjualannya karena saya nggak mau jual, malah digusur oleh dia. Saya meyakini bahwasanya Amirul Mukminin adalah orang sosok yang adil. Saya menuntut keadilan, hai Tuhan. Maka Sayyidina Umar ketika itu bilang,
carikan saya tulang. Maka bingung dia nih. Tuan, saya jauh-jauh dari Mesir mencari keadilan, bukan cari tulang. Cari tulang. Maka dia cari tulang, dapat tulang. Ketika ketemu tulang, diberikan kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Oleh Sayyidina Umar, tulangnya itu digaris pakai ujung pedangnya. Set. Berikan ini kepada Amr bin As. Ya gitu tak. Nggak ada pesan surat, nggak ada apa. Berikan ini kepada Amr bin As. Ini si Yahudi ini bingung. Bingung. Jauh-jauh saya dari Mesir. Kalau cuma tulang di Mesir mah banyak. Akhirnya sampailah dia di Mesir. Dia ketemu sama Amr bin As. Dia adukan. Saya sudah menuntut keadilan kepada orang yang lebih tinggi jabatan dari kamu. Atas sikapmu. Saya telah ketemu sama Umar bin Khattab. Senyum Sayyidina Amr bin As. Yahudi belagu, sudah dibaiki mana ngelunjak. Kamu dibilang apa sama Sayyidina Umar? Nggak dibilang apa-apa. Cuman ada pesannya, suruh memberikan sesuatu kepadamu. Apa itu? Diambil dari tasnya. Dikasih tulang, di situ ada garis bekas pedang. Itu Sayyidina Amr bin As keringat dingin gemeter. Maka si Yahudi ini aneh. Ngelihat tulang kayak begini dia. Wahai Tuhan, apa yang membuatmu takut? Kamu faham maksud dibalik pesannya Umar bin Khattab ini? Dia seakan-akan tengah menasihatiku mengatakan, wahai Amr bin As, engkau aku angkat sebagai pemimpin, berlaku adillah engkau. Karena engkau suatu saat akan menjelma menjadi tulang di dalam kuburmu, dan engkau akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kalau kamu tidak lurus, maka aku akan luruskan engkau seperti garis yang ada di tulang ini dengan pedangku. Siapa yang gak takut seperti ini? Semua pekerja, bangun lagi gubuknya, bangun. Tapi si Yahudi ini aneh, sebentar, enggak usah dibangun. Seperti inilah keadilannya pimpinan umat Islam. Iya. Kalau begitu saya masuk Islam saja. Kemudian dia menyatakan Islamnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan saya wakafkan tanah saya, gubuk saya untuk masjid. Bayangkan. Seorang pemimpin itu adil, maka akan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang tidak ada batasnya. Tapi kalau seorang pemimpin itu zalim, yang baik itu bisa berubah menjadi buruk. Maka jadilah pimpinan yang adil. Seorang kiai berlakulah adil dengan murid-muridnya. Seorang ustadz berlakulah adil dengan murid-muridnya. Seorang bapak rumah tangga berlakulah adil dengan keluarganya. Simbol keadilan itu adalah takwa. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Berlakulah adil karena keadilan itu lebih dekat dengan ketakwaan. Sikap adil, tempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, namanya orang itu kalau sudah fanatik, itu sulit adil. Orang itu kalau fanatik, sulit adil. Maka Al-Imam Al-Ghazali beliau mengatakan, Al-muta'assib a'ma minal umyan. Orang fanatik itu lebih buta dari orang buta. Orang tuh kalau sudah fanatik, kalau yang pihaknya salah, itu dia cari dalil biar benar. Itu namanya orang fanatik. Tapi kalau dia lihat lawannya benar, harus salah. Itu namanya orang fanatik, buta dengan kefanatikannya. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Kita boleh berkelompok, tapi kita tetap punya barometer syariat. Kalau kita salah, salahkan. Kalau lawan kita benar, benarkan. Itu namanya adil. Nah, biasanya keadilan itu sulit dicapai jika orang itu benci dan cintanya melampaui batas. Melampaui batas. Contoh ya, orang tuh kalau akrab di pondok atau akrab ketika di asrama kuliah,
Akrabnya berlebihan, akrab plek. Nanti kalau ketemu 2 tahun, enggak ketemu 3 tahun, ketemu akhirnya. Jancuk kondi kon. Wih, monyet satu ini baru kelihatan. Marah. Enggak, itu simbol dekat. Artinya mizan misuh hilang dalam syariat akhirnya itu. Karena dekat, terlalu dekat. Orang kalau terlalu benci, ya, ada orang benci nih, musuhan, lewat, ditegur, halo ganteng, kowe ngenyek aku, loh, kok ngenyek aku loh. Pujian itu bisa jadi cacian karena terlalu membenci, terlalu mencintai, membuat mizan keadilan itu jadi timpang. Maka Nabi mengatakan, ahbib habibaka haunama. Cintailah kekasihmu sekedarnya. Asa ayyakuna habibaka. Asa ayyakuna bagidaka. Bisa jadi kekasihmu itu suatu saat jadi musuhmu. Wabgid, ya, bagidaka haunama. Asa ayyakuna habibaka. Bencilah musuhmu itu sekedarnya, jangan untuk nemen-nemen, ya. Jangan terlalu setiap menyebut namanya tuh laknatullah alaih. Kayak Fir'aun ae tonggone. Jangan begitu. Nah, sekedarnya. Membenci karena Allah, mencintai karena Allah. Al-Imamul Adil. Dari sosok pimpinan rumah tangga yang adil, disinilah nanti muncul orang-orang besar. Munculnya orang besar, orang-orang istimewa. Ada orang tanya sama saya, Beb, anak saya itu maniak game, HP terus. Gimana caranya biar ngalihkan perhatian mereka dengan HP itu? Saya bilang orang tuanya dulu jangan pegang HP depan anak. Selagi masih dipegang di depan anak, itu namanya lisanul hal. Ceramah tapi nggak pakai lisan. Nak, koyok ngini loh. Ngono. Makanya kalau bertengkar, jangan depan anak. Karena itu terekam dalam kepalanya dan dia akan lakukan itu ketika dia berumah tangga. Karena pelajaran pertama seorang anak bukan di sekolah, apa yang dilihat dari apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Hati-hati. Dulu ini saya cerita. Dulu di Andalusia. Di Andalusia itu ada seorang ulama besar. Di Andalusia. Ada seorang ulama besar itu punya amalan unik. Setiap habis sholat asar, anaknya kecil. Namanya Izzah namanya. Muhammad Izzah namanya. Namanya unik. Tinggal di Andalusia sana, Spanyol. Di sana berdiri kerajaan dinasti Bani Umayyah. Di sana ada istana Hambra. Sampai akhirnya diluluh lantakkan oleh kerajaan Castilla, ya, di Granada. Itu di sana pernah berada pada puncak kejayaan Islam, Cordova itu. Sampai sekarang ada istana di sana namanya Istana Hambra. Istana Merah. Ada seorang ulama punya amalan unik. Setiap habis sholat asar ngajarkan anaknya Quran. Ada Quran kecil begitu yang bisa dimasukkan saku. Nanti simaan sama anaknya. Bismillahirrahmanirrahim, diikuti anaknya. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi. Setiap habis asar, sholat asar. Ketika tentara kaum Nasrani dari Granada, itu Ratu Isabella dengan Raja Ferdinand II itu
itu membantai seluruh orang-orang Islam yang ada di Spanyol waktu itu. Di antara yang ditangkap ketika itu adalah ulama-ulama besarnya. Lah termasuk ulama ini, ayahnya Muhammad Izzah ini ditangkap. Terus disalib di tengah lapangan, disalib. Nah si Izzah ini waktu itu nggak ada di rumah. Habis sholat asar dia segera lari pulang ke rumah. Karena rutinitas dia habis sholat asar ngaji Quran sama ayahnya. Lari. Ternyata dia tidak mendapati ayahnya ada di rumah. Dia cari, kemana ayah saya? Ini waktunya ngaji. Karena masih anak-anak. Dan dia melihat orang berlarian ke lapangan. Maka dia ikuti orang-orang yang lari. Ketika melihat orang berkerumun, dia melihat di antara orang-orang yang disalib itu, di paling pojok ada ayahnya. Maka dia dekati ayahnya, kemudian ditarik jubahnya. Ayah, ayo ngaji, ini waktunya ngaji. Dia nggak paham. Ketika dia menarik ayahnya hanya bisa memalingkan wajahnya saja demi keselamatan anaknya. Tapi sudah keburu ketahuan. Maka Jenderal Nasrani waktu itu menghampiri anak ini. Oh, ini anaknya ulama ini. Dipegang kerah bajunya, terus ditanya, siapa namamu? Maka anak ini menjawab lantang, nama saya Muhammad Izzah. Kemudian ditampar di depan ayahnya. Nama yang buruk katanya. Saya ganti namanya, Rudolf. Diganti sekaligus diambil sebagai anak angkat. Setelah diambil jadi anak angkat, dibaptis anak ini. Dibaptis kemudian dia dilatih menjadi jenderal. Jadi jenderal besar. Akhirnya tumbuh Muhammad Izzah ini menjadi jenderal sangat kejam. Namanya Jenderal Rudolf namanya. Nama dia ini kalau disebut, orang-orang dalam penjara itu kalau sedang infeksi penjara, itu ketakutan semua. Maka suatu hari Jenderal Rudolf ini bilang kepada sipir penjara, saya mau mengawasi penjara. Maka tengah dia jalan, semua orang yang ada di terali ke pojok semua. Karena takut dengan Jenderal Rudolf ini, karena terkenal kejam. Maka tengah dia jalan, dia dengar ada suara bacaan Quran. Maka dia termenung. Dia tanya kepada pengawalnya, suara apa ini? Ada orang yang membaca sesuatu, sepertinya itu semacam kitab suci, wahai Tuhan. Suruh dia berhenti. Tapi tidak mau berhenti, dibentak. Hei orang tua, berhenti. Tetap baca Quran. Maka karena dia kejam sekali nih Jenderal Rudolf ini, maka dia dengan emosi bilang kepada sipir penjara, bukakan pintu penjara. Kemudian dia dekati Pak Tua itu. Dia tanya, hai Pak Tua, apa yang kamu baca itu? Boleh saya lihat? Dijawab oleh orang tua ini, orang kotor seperti kamu gak berhak memegang kitab suci saya. Marah. Itu tangannya megang Quran itu dipegang, dipatahkan. Diraih Quran itu dengan tangan kirinya. Tangan kirinya pun dipatahkan. Hingga Quran itu terpental. Kemudian dipukuli. Sampai wajahnya itu babak belur. Setelah wajah orang tua ini babak belur, itu Quran kecil yang terpental itu diambil oleh Jenderal Rudolf ini. Ketika dia buka, terucap seketika, sepertinya saya mengenal benda kecil ini. Dulu waktu kecil, ayahku pernah mengajarku benda ini. Tapi kakek tua yang berada di situ, dengan nafasnya yang tersengal di akhir hayatnya, mengatakan, wahai pemuda, siapa nama aslimu? Kalau enggak salah namaku adalah Muhammad Izzah. Maka orang tua itu mengatakan, nak, aku adalah ayahmu. Maka seketika dia rangkul ayahnya. Tapi keadaan sudah seperti itu. Kemudian dia pegang baju anaknya. Hai anakku, kamu tidak lupa dengan Quran yang kuajarkan ketika masa-masa kecilmu?
Kamu ingat ketika kita berdua habis sholat asar menyimak Quran? Aku tidak lupa. Tapi keadaanku sudah seperti ini, wahai ayah. Kemudian ayahnya bilang, wahai anakku, sepertinya aku sudah tidak lama lagi. Lepas semua jabatanmu, copot semua pakaianmu ini. Kamu harus tahu bahwasanya jati dirimu adalah seorang muslim dan engkau adalah anak seorang ulama. Kamu berangkat ke Mesir, di sana kamu punya saudara. Saudaramu namanya ini, cari. Kemudian langsung dia lepas rencananya, dia melarikan diri dari Spanyol ke Mesir. Dia bertemu dengan saudaranya di sana. Kemudian dia berguru Islam hingga dia akhirnya jadi syekh besar, melanjuti perjuangan ayahnya yang dulunya murtad, namanya Jenderal Rudolf yang sangat ditakuti di Spanyol, berubah menjadi Syekh Muhammad Izzah Andalusi. Kenapa bisa terjadi perubahan besar? Hanya dengan kenangan masa kecil. Madrasah pertama, seorang ayah mengajarkan Quran anaknya. Itulah madrasah pertama. Sebelum dia mengenal ustadz di pondok, sebelum dia mengenal kiai, madrasah pertama adalah madrasah Quran. Antara seorang anak dengan ayahnya, seorang anak dengan ibunya, itu tidak akan bisa terlupakan selama-lamanya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin memiliki seorang anak yang besar, jadikan dia orang besar. Madrasah di dalam rumah. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, kadang orang tua itu tidak paham. Asalkan orang tua itu mengizinkan anaknya hadir di majelis ilmu, masa depannya pasti cerah. Pasti cerah. Dulu Al-Imam Abu Hanifah. Siapa yang tidak mengenal Imam Abu Hanifah? Al-Imam Abu Hanifah, Imamul A'zam, punya murid namanya Qadi Yusuf. Qadi itu artinya hakim. Itu punya ibu. Ibunya tuh marah-marah terus itu sama anaknya, namanya Yusuf ini. Yusuf, kamu tak antar ke tempat kursus menjahit. Kursus jahit. Diajarkan jahit. Tolong ajarkan anak saya biar pinter jahit. Nanti habis belajar jahit, nanti gajinya, nanti suruh bantu-bantu tukang jahit. Nanti gajinya itu 1 danik. 1 danik itu yes, cukup untuk makan hari itu. Tapi ini Yusuf ini selalu belok ke masjid, hadir di majelisnya Imam Abu Hanifah. Hadir, pulang lagi. Berapa uang kamu bawa dari bantu tukang jahit? Kayak konveksi gitu. Akhirnya ibunya pengen tahu, ini kenapa kok anak saya pulang terlambat dan selalu nggak bawa uang. Ternyata belok ke tukang jahit. Dari tukang jahit belok ke majelis. Akhirnya tukang jahitnya yang punya tuh bilang, ini anakmu nih nggak pernah kesini. Atau kalau kesini hanya sebentar. Itu hadir ke majelisnya Imam Abu Hanifah itu. Marah. Akhirnya anaknya dimarahi. Kamu makan apa nanti kalau kamu nggak kerja? Nah, biasa orang tua gitu itu. Akhirnya tetap saja ini Qadi Yusuf ini datang ke majelis, diam-diam majelisnya Abu Hanifah. Wah, akhirnya itu diparani itu, Imam Abu Hanifah itu diparani oleh ibunya. Hei Syekh, kamu jangan mempengaruhi kepala anak saya, suruh hadir-hadir majelis kamu ini. Makan apa anak saya? Masya Allah, ini emak-emak ini kalau sudah kaitan dengan begini, Imam Abu Hanifah dimarahi juga. Makan apa anak saya kalau kamu suruh ngaji terus? Jawabannya Abu Hanifah, Masya Allah, wahai ibu, saya tengah melatih anakmu agar makan fustuk dan faluzaj. Fustuk dan faluzaj itu nama makanan di Baghdad yang hanya dimakan oleh raja. Selain raja nggak ada yang bisa makan. Ini saya tengah melatih anak kamu makan
fustuk dan faluzaj. Kamu gila anak saya bisa makan makanan mewah begitu. Pulang. Tapi tetap saja Qadhi Yusuf datang situ. Akhirnya kelak terus ngaji. Akhirnya beliau ini jadi murid setianya Imam Abu Hanifah yang menyebarkan mazhab Hanafi dari 2 orang. Namanya Muhammad Syaibani dan Qadhi Yusuf. Ini orangnya. Qadhi Yusuf ini akhirnya diangkat jadi hakim istana oleh Harun ar-Rasyid. Suatu hari Harun ar-Rasyid, raja kekhilafan Bani Abbasiyah, bilang kepada Qadhi Yusuf, "Wahai Qadhi Yusuf, jangan pulang dulu. Ini ada jamuan luar biasa ini." Nah, maka datang. Setelah duduk, kemudian Harun ar-Rasyid bilang kepada Qadhi Yusuf, "Tuan, ini hidangan ini ada makanan. Ini faluzat, ini fustuk. Ayo makan. Saya yang jadi raja, belum tentu setahun sekali bisa makan makanan ini." Maka ketika itu, Qadhi Yusuf nangis. Nangis. Saya teringat ibu saya marah-marah di depan guru saya. "Makan apa anak saya kalau kamu suruh ngaji terus?" Waktu itu guru saya bilang, "Saya tengah melatih anakmu makan fustuk dan faluzaj seperti yang dimakan oleh para raja." Ketika saya berada di depan makanan ini, saya teringat ibu saya. Dan sekaligus saya teringat guru saya. Kalau bukan karena Imam Abu Hanifah, tidak ada Qadhi Yusuf. Yang ada hanyalah tukang jahit. Kayaknya saya bakal jadi tukang jahit. Enggak jadi qadhi saya. Saya teringat waktu saya daurah hadis. Setelah saya selesai daurah hadis, saya ngaji, belajar Bukhari, belajar Muslim, Tirmizi di pondok. Ibu saya itu ngomong, saya selalu nemani ibu saya di dapur. Jadi ibu kalau nak masak, saya temani ngobrol begitu. Ibu tuh sambil masak tuh bilang, "Kamu itu udah terlalu lama mondok nak. Terlalu banyak ilmu kamu itu. Sudah cari kerja sana loh, mondok saja. Kamu apa enggak mau kawin?" "Ya mau lah bu," gitu. "Lah kalau kamu kawin nanti menghidupi orang tua kamu itu, menghidupi rumah tangga, bangun rumah, punya anak nyekolahkan gimana? Gimana kamu itu? Kamu nggak pikir tuh itu semua? Mondok terus cari kerja sana." Saya nggak jawab ibu saya ketika itu, diem aja. Tapi ketika itu saya bilang, kebetulan di depan saya ada toples gula. Saya bilang, "Bu, kayaknya nggak ada urusannya antara makan dengan kerja itu. Nggak ada hubungannya antara kepintaran sama rizki, itu nggak ada hubungannya. Ini semut nih nggak sekolah. Kapan ada gula, mesti ada dia. Masa saya yang belajar ilmu agama disia-siakan oleh Allah sampai nggak makan?" Ibu saya waktu itu diam sambil Waktu itu saya ditatap. "Ya, pegang keyakinanmu." Kemudian saya pergi. Saya lanjut mondok. Nggak jelas ini apa. Akhirnya saya menikah juga akhirnya. Dan ternyata istri saya nggak kalah cantik daripada istrinya Habib-Habib yang lain itu. Sepupu-sepupu saya maksud saya. Saya diambil menantu oleh Kiai Temburu tempat saya mondok. Diambil menantu, kemudian saya mengajar, menulis buku, kemudian ya adalah makan juga. Kemudian setelah saya punya anak 5, saya ingatkan ibu saya, "Bu, masih ingat obrolan kita di dapur? Makan apa kamu nak?" Ibu saya bilang, "Sekarang saya yakin menyerahkan anak kepada Allah, Allah tanggung semuanya. Sudah, serahkan anak kita untuk Allah dan Rasulnya, beres. Nggak usah dipikir yang lain, karena sudah dalam tanggungan Allah." Bayangkan Bu, Pak, kalau anak kita yang bilang itu gubernur Jawa Timur, "Pak, Bu, nggak usah pikir anak, beasiswa
semua tanggungan saya. Kita tuh ngeluh, beres sudah. Senyum kita sebulan gak berhenti. Gimana kalau presiden yang bilang, anak ibu tanggungan saya sampai perguruan tinggi. Tapi ketika kita infakkan anak kita untuk Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasul yang jamin fid dunya wal akhirah, tahu masuk surga udah gitu. Kenapa kita tidak tersenyum? Yakin mana kita dengan janji Allah dengan janji manusia yang gak pasti nih? Sudah. Kita menyerahkan anak kita untuk Quran, selesai semua. Semua yang saya cerita ini adalah pelajaran berharga untuk kita hidup di akhir zaman. Ya. Jadi kita ini hidup ini butuh keyakinan. Kita harus yakin dengan janji Allah. Kalau dengan janji Allah kita tidak yakin, mau dengan janji siapa lagi kita bisa yakin? Ingat Pak, ibu-ibu semua, tidak ada ceritanya orang itu belajar ilmu agama, memegang ilmunya, yakin dengan ilmunya, terus terlantar. Itu saya belum pernah lihat. Angkat tangan yang pernah lihat, ini Pak, di tempat kampung saya, mondok lama, tekun, soleh, sengsara. Cari satu saja contohnya, gak ada. Monggo. Kalaupun ada yang sengsara, mondok, tapi beda jalur, belok. Ilmunya dijual untuk kepentingan dunia, itu sengsara kalau itu. Tapi orang-orang yang mencari ilmu, yakin dengan ilmunya, pasti selamat. Dengan satu syarat. Sebagaimana di Nazom Imriti. Di sini belajar nahu enggak? Belajar nahu. Di Nazom Imriti itu apa di muqaddimahnya? Idil fata hasba' tiqadihir rufi' wa kullu man lam yantaqid lam yantafi'. Seorang pemuda itu derajatnya mengikuti keyakinannya. Kalau keyakinannya itu kuat, yakin dengan ilmunya kuat, baru ada manfaat ilmunya itu. Obat itu baru bermanfaat kalau diminum. Bukan diliatin, bodrek diliatin, udah sembuh cukup dah. Gak bisa. Harus diminum. Ilmu itu baru ada manfaatnya kalau diyakini. Harus diyakini. Dulu ada seorang pemuda. Ini saya tutup cerita saya dengan satu kisah ini, ambil pelajarannya. Ini sebagai penutup, dulu ada seorang pemuda. Namanya Qadi Abu Bakar Al-Bazzaz. Kisah ini ditulis oleh Al-Imam Abdul Fattah Abu Guddah, ya. Abdul Fattah Abu Guddah di dalam kitabnya As-Safahat min Sabril Ulama. Ada seorang pemuda namanya Abu Bakar Al-Bazzaz. Mondok di Mekah. Berapa hari nggak makan, lapar, gemeter tangannya. Jadi kisah indah di pondok itu ketika kita lapar dan haus karena ilmu, itu tidak bisa dilupakan. Jadi kisah indah. Bersakit-sakit karena sesuatu yang mulia itu adalah sesuatu yang indah. Ini Syekh Abu Bakar Bazzaz ini ketika mondok di Mekah lapar sekali. Lapar gemetar. Ketika dia keluar sekiranya dapat makanan, dia menemukan ada kantung dari sutra tergeletak di jalan. Ketika dia buka ternyata isinya itu kalung permata. Kalung permata. Maka dia simpan, dia bawa pulang ke rumahnya. Dia pikir, ini barang temuan, jual apa enggak ya? Lapar ini. Ini kalau dijual harganya besar ini. Tapi dia segera keluar. Ilmunya menolak. Nah, karena dia ini santri, ilmunya nolak. Cari siapa yang punya ya. Ternyata di pasar ada yang ngumumkan, ada mbah-mbah tua
pengumuman. Siapa kiranya yang menemukan kantung dari sutra, yang talinya juga dari sutra berisi kalung permata, mohon dikembalikan. Dan kalau sudi dikembalikan, saya akan tebus. Saya akan berterima kasih dengan memberinya 100 dinar, 300 juta. 100 dinar itu. 300 juta. Maka dia segera datangi Pak Tua itu. Permisi Pak Tua, sebaiknya Tuan kalau sudi, mari ikut saya ke tempat padepokan saya. Dibawa ke asramanya. Seperti apa ciri-cirinya yang hilang? Seperti ini, seperti ini. Kemudian dikeluarkan. Ini barangnya Tuan. Terima kasih, terima kasih. Ini uang buat kamu 100 dinar. Saya nggak mau. Ini ngolak nggak mau nih ketika lapar loh ini. Perut berkata lain. Tapi lisannya, muatannya ilmu. Apa yang dia katakan? Tuan, ini kan barang Tuan yang jatuh saya temukan. Sudah semestinya saya kembalikan kepada yang punya. Saya nggak perlu dibayar karena memang hak Tuan. Enggak, ini buat kamu. Saya nggak butuh itu. Karena memang barang ini milik kamu, sudah sepantasnya. Kemudian pemuda ini ditatap oleh orang tua itu. Kemudian orang tua itu pergi. Kemudian dia lanjutkan mondoknya. Setelah selesai mondok, dia berkelana. Dia naik kapal, tahu-taunya datang badai di tengah laut. Diterpa perahunya ini, kapalnya pecah. Semua orang tenggelam. Dia bertahan di tengah lautan, terkatung-katung di lautan, bertahan hanya dengan papan pecahan kapal itu, terdampar di sebuah pulau. Ini Abu Bakar Bazzaz ini, terdampar sebuah pulau, dia asing sekali. Di mana ini? Namun di situ dia lihat masjid. Kemudian dia masuk ke masjid karena dia hafal Quran, maka dia deres Qurannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Maka orang-orang kampung ngintip masjid. Ada orang bisa baca Quran. Kumpul-kumpul. Dia tengah deres karena dia hafal Quran. Kemudian orang kampung tanya, kamu bisa baca Quran? Ya bisa, saya hafal Quran. Oh sudah, kamu di sini aja. Ajarkan anak-anak kami Quran ya. Dan satu anak 1 dinar. Ya nggak apa-apa. Nah, dia punya pondok dia di situ. Anak-anak orang sepulau itu ngajinya sama dia. Kemudian dia lihat ada kertas kosong. Dia tulis Quran itu dengan hafalannya. Kemudian orang tua murid-murid itu tanya, loh berarti bisa nulis juga kamu? Oh bisa. Ajarkan sekalian nulis. Tambah 2 dinar ya. Ayo. Akhirnya dia ini Syekh Abu Bakar Bazzaz ini disayang sama orang sepulau itu. Disayang. Akhirnya Syekh Abu Bakar Bazzaz ini pamit. Saya tak pamit ya, saya kan di sini cuma terdampar. Ini bukan tujuan saya mau melanjutkan safar saya. Waduh, kami sudah kadung sayang sama Tuhan ini, sudah kadung seneng, cocok sudah. Anak-anak kami sudah pandai baca Quran, sudah tinggal di sini aja. Wah nggak bisa, saya kan cuma terdampar di sini. Tuhan gini loh, di sini ada perempuan cantik betul. Sudah mati, orang tuanya nggak ada. Ibunya sudah lama meninggal, bapaknya baru saja meninggal. Dan kaya raya, nggak ada yang ngurus hartanya. Sudahlah nikah sama dia saja, tinggal di sini ya. Wah saya nggak mau. Sudahlah tolong selamatkan wanita ini. Wanita ini wanita baik-baik. Anak satu-satunya. Dan paling cantik di pulau ini. Saya istikharah dulu. Istikharah. Ya sudah saya tak nikah di sini aja. Akhirnya seneng semua orang kampung. Wah kita punya ulama ini. Kita di pulau ini punya ulama. Akhirnya dinikahkan. Setelah nikah dipertemukan, diarak di orang-orang diarak, dipertemukan. Ketika dipertemukan, disaksikan oleh orang-orang pulau, wah ulama kita menikah dengan putri tokoh kita yang baru saja meninggal, anak satu-satunya. Ketika dipertemukan, mata Syekh Abu Bakar Bazzaz ini tertuju ke lehernya, dilihat kalungnya.
Maka orang yang di sampingnya bilang, Syekh, namanya ulama itu masa ketemu istri langsung lihat hartanya, masa lihat langsung kalungnya. Maka Syekh Abu Bakar Bazzaz bilang, bukan itu, saya mengenal kalung ini. Dulu kalung ini saya pernah temukan di Mekah dan saya kembalikan kepada seseorang yang sudah tua. Maka seketika seluruh orang yang di pulau tersebut takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian dia tanya, kenapa kalian? Ini putrinya, katanya. Jadi bapaknya dia ini setelah pulang dari Mekah, dia cerita dengan kami, saya belum pernah bertemu dengan seorang santri yang begitu bijak, tulus memegang ilmunya. Saya begitu rindu dengan santri itu. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah, pertemukan saya di akhirat. Kalau enggak, pertemukan saya di dunia dengan menjadi menantu saya. Ternyata jadi kenyataan doa bapak itu. Ternyata kamu nikah sama putrinya. Maka akhirnya dari perkawinan itu dapat 2 anak. Dan kelak jadi kodi besar. Nah, orang itu kalau megang ilmunya, terdampar pun selamat, ya. Terdampar selamat, ya. Mengembalikan kalung karena Allah, karena dia tahu itu bukan miliknya. Man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan minhu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik dari itu. Dia tinggalkan kalung itu demi ilmunya karena Allah, diganti oleh Allah dengan yang punya kalung sekalian, ya. Kalungnya juga seorang-orangnya, gitu. Jadi orang itu harus berpegang teguh dengan ilmunya, baru itu namanya santri. Santri kalau tidak yakin dengan ilmunya, itu seperti pendekar lupa jurusnya, kosong itu. Itu ATM gak ada isinya, sampah itu. Santri dengan ilmunya harus yakin. Ini dari saya sebagai penutup kisah. Kita masuk ke sesi berikutnya. Tafadhol.